Lanjutkan informasi berikutnya. 1 bulan lagi kita akan menyambut tahun baru. Tahun depan berdasarkan kalender China kita akan memasuki tahun babi tanah. Sejumlah pakar mulai memberikan prediksi mengenai kondisi ekonomi di tahun babi tanah tersebut sesuai dengan harapan atau justru sebaliknya. Berikut informasinya dalam IDX Statement. Hai Sobat Investor, tidak terasa ya sebulan lagi kita akan menyambut tahun baru. Tahun depan berdasarkan kalender Cina kita akan memasuki tahun babi tanah. Ya, betul sekali, mempersiapkan arah bisnis tidak hanya dapat didasarkan pada kalkulasi pertumbuhan ekonomi dan politik. Feng Shui juga sering menjadi referensi dalam menentukan peruntungan pada 2019 loh. Master Feng Shui Julius Fang mengatakan bahwa 2019 merupakan tahun babi tanah yang terdiri atas elemen air besar dan tanah kecil. Menurutnya kedua elemen tersebut akan menghasilkan sejumlah tantangan untuk dunia bisnis. Perpaduan elemen air dan tanah dapat diartikan akan menghasilkan aliran air yang kuat. Hal itu menjadi cerminan dari salah satu tantangan para pebisnis tahun depan, yakni berpikir jernih dan menentukan pilihan yang tepat. Artinya di tahun babi tanah kondisi ekonomi akan cenderung stabil, lambat dan santai. Namun di dalamnya ada sedikit pertumbuhan, dinamisme disertai adanya resiko, tantangan dan kegelisahan. Sementara itu jika dilihat dari prospek ekonomi Indonesia tahun 2019, ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami perlambatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di angka 5,0% hingga 5,2%. Indonesia juga akan berada di posisi yang kurang aman karena imbas dari faktor global dan faktor domestik, yaitu pemilihan presiden 2019. Di tahun babi tanah, potensi deviasi juga diperkirakan bisa muncul di tengah ekonomi yang sedang mengalami perlambatan karena masyarakat akan lebih cenderung cari aman dan berhati-hati. Serta yang perlu diperhatikan oleh pemerintah di tahun babi tanah ini ialah potensi pengangguran yang kemungkinan akan bertambah banyak dari tahun sebelumnya dan juga permasalahan demo buruh potensi akan terus meningkat. Sedangkan dari sisi prospek bisnis tahun 2019, elemen yang bagus untuk semester pertama ialah kayu dan api. Dan elemen yang kurang bagus ialah dari elemen air. Maka dari itu perlu adanya pengawasan ekstra dan hati-hati dalam sektor usaha pariwisata, transportasi, shipping, komunikasi, media massa, dan sektor lain yang berkaitan dengan elemen air. Julius menambahkan filosofi dari kayu ialah bahwa pohon akan terus tumbuh ke atas. Tidak peduli tantangannya akan seperti apa, pohon akan terus tumbuh. Daun-daunnya dan akarnya akan mengeluarkan jaringan dan sel-sel baru. Maka hal itu jika dikaitkan dengan bisnis, bisnis tersebut akan tetap bisa eksis dan survive di tengah kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Nah, adapun sektor ekonomi yang berkaitan dengan elemen kayu ialah sektor tekstil, fashion, kesehatan, percetakan, buku, penerbitan, kertas, perhutanan, perkebunan, dan furniture. Gimana menurut kamu Sobat Investor? Itulah ramalan ekonomi tahun 2019 berdasarkan Feng Shui tahun babi tanah.